Sebuah pesawat China Eastern Airlines tipe Boeing 737 jatuh di pegunungan Guangxi dan terbakar saat terbang dari Kunming menuju Guangzhou tanggal 21. Kamera CCTV di area tersebut sempat merekam tragedi tersebut. Pesawat naas bernomor MU5735 berusia 6,8 tahun tersebut merupakan jenis pesawat baru mengangkut 123 penumpang dan 9 awak kabin. Lepas landas dari Bandara Kunming pukul 1 lebih dan terbang di ketinggian 8.869 meter. Namun sekitar pukul 2.19 pesawat mendadak turun dari ketinggian jelajah dan laju tempuh juga mulai berkurang dari 844 km per jam. MU5735 kehilangan sinyal radar dan kontak pukul 2.21 serta terhempas di area pegunungan Guangxi. Dinas Pemadam Kebakaran Guangxi mengutus 1.000 petugas penyelamat ke lokasi kejadian dengan bantuan alat komunikasi dan sarana listrik. Namun lokasi kejadian berada di area terpencil dan hanya ada sebuah jalur kecil yang dapat dilalui, semakin menyulitkan upaya penyelamatan. 到目前为止呢，还没有发现机上的失联人员。 Penumpang yang tercatat sebelumnya berjumlah 133 orang, namun ada seorang penumpang yang membatalkan tiket di saat terakhir dan berhasil lolos dari maut. Pesawat tersebut tidak mengangkut warga asing. Mainland Affairs Council juga telah menghubungi Straits Exchange Foundation dan Administrasi Penerbangan Sipil untuk segera memastikan apakah ada warga Taiwan yang terlibat. Sichuan Road Kaohsiung tiba-tiba ambruk tanggal 22 pukul 4 lewat dini hari. Alasan utamanya adalah kelalaian proyek bawah tanah baru di sekitarnya, mengakibatkan tanah di sekitarnya erosi. Tak hanya pagar konstruksi dan menara air menjadi miring, jalanan juga timbul lubang besar, mengakibatkan warga di sekitarnya panik. Pekerja konstruksi menggali pasir untuk menimbun kebocoran air tanah. Pihak konstruktor rencananya ingin membangun gedung 15 lantai dan 2 lantai bawah tanah, namun malah menyebabkan kebocoran air saat menggali di kedalaman 8 meter. Kantor manajemen konstruksi menilai kekencangan dinding penahan tiang pancang bawah tanah tidak cukup, menyebabkan erosi tanah di sekitarnya dan mengakibatkan lubang seluas 7 meter. Konstruktor akan didenda $90.000 Taiwan dan diminta untuk segera menghentikan operasi. Warga di sekitarnya juga telah diminta untuk evakuasi. Jalan tersebut telah ditutup saat ini dan akan segera kembali normal setelah diperbaiki selama 3 hari. Taiwan melaporkan 10 kasus lokal tanggal 22 Maret. Seorang di antaranya adalah perawat yang diduga tertular akibat kontak dengan pasien dari negara lain. Selain itu ada 79 kasus dari luar negeri. Pameran Smart City 2022 diikuti 35 negara dan 76 kota. Para peserta mengadopsi metode gelombang diplomatik, namun dikabarkan ada seorang peserta yang positif sehingga ke-8 lainnya harus menjalani karantina mandiri. Mengingat situasi pandemi di Korea sedang memanas, mulai tanggal 22, seluruh penerbangan dari Korea akan menjalani pemeriksaan saat mendarat. Yang positif terdiagnosis akan dirawat di rumah sakit dan pusat karantina terpadu. Nenek tiba-tiba sakit, ibu yang menikah di Taiwan harus kembali ke Vietnam untuk merawatnya. Materi pelajaran bahasa tradisional imigran baru sengaja memasukkan skenario semacam ini yang kerap dijumpai oleh keluarga imigran baru. 第二代的想他自己的妈妈，因为他妈妈要回去照顾外婆，然后他妈妈嫁来这边也会想他妈妈在家乡的妈妈。那因为这个故事，我想我有看到我自己的那个影子在里面，还有我的处境。 Buku teks ini bukan hanya memuat ilustrasi lucu, namun juga dilengkapi deskripsi dui bahasa agar orang tua murid dapat menggunakan bahasa tradisional yang difasihinya untuk mendampingi anaknya membaca, sekaligus memahami budaya dan bahasa di kampung halamannya. 行多狮子，因为像新加坡有没有？新加坡的那个动物是行。 所以泰文的行也是狮子。 Setelah bahasa tradisional imigran baru dimasukkan menjadi mata pelajaran wajib pada kurikulum pendidikan SD hingga SMP 12 tahun, Kementerian Pendidikan mulai melaksanakan program pengajaran bahasa tradisional imigran baru sejak tahun 2017. Setelah 5 tahun kompilasi, hasil terbaru mencakup 30 buku teks dalam 7 bahasa, meliputi Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Sejak akhir Januari hingga kini, jumlah imigran baru Taiwan mencapai 570.000 orang. Materi pengajaran ini cocok untuk anak usia prasekolah hingga SD kelas 2. Saat ini telah didistribusikan ke Biro Pendidikan Lokal dan Pusat Imigran Baru untuk dimanfaatkan.